Shalom, Shalom. Puji Tuhan, senang hari ini boleh kembali berkumpul bersama saudara semuanya, beribadah bersama-sama di tempat ini, dan saya percaya itu semua adalah anugerah kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, mari hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang kita akan buka dalam Lukas pasal yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama Lukas pasal yang ke-17, kita akan baca ayat yang ke-14, 15 dan ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama Lukas 17 ayat 14, 15 dan 16. Kita baca bersama Lukas 17 ayat 14, kita mulai 2, 3. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Amin. Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan saudara, dalam kekristenan kita, saya percaya ada banyak hal yang saudara dan saya sudah hadapi, tapi satu hal saya yakin saudara juga percaya bahwa mujizat itu ada di antara kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, tetapi dalam banyak hal ternyata setelah dalam beberapa waktu ini dalam pelayanan, kemudian saya berjumpa dengan beberapa rekan-rekan, beberapa hamba-hamba Tuhan, ketika masuk ke daerah-daerah, maka mereka juga berkata, dan mungkin juga saya berpikir hal yang sama dengan apa yang dikatakan mereka. Mereka bilang gini, "Pastor, kalau kita masuk ke pedalaman, maka tidak ada dokter di sana. Maka satu-satunya pertolongan untuk mereka mengalami kesembuhan itu adalah mencari kita para hamba Tuhan. Dan ada banyak mujizat di sana, karena mereka nggak punya jalan lain untuk mengalami kesembuhan. Mau tidak mau datang ke pastori, datang ke hamba Tuhan, dan kalau ada kebaktian mereka minta didoakan." Dan Bapak Ibu saudaraku dikasih dalam praktek dalam beberapa waktu ini saya melihat ketika ada situasi seperti itu mereka mengalami kesembuhan yang luar biasa dengan sakit penyakit yang bermacam-macam. Ada yang datang dengan sakit pinggang, ada yang datang dengan sakit kepala, ada yang datang dengan sakit di dada, ada yang datang dengan sakit di pergelangan tangan, tidak tahu apa penyebabnya, tetapi kemudian ketika didoakan mengalami kesembuhan. Tapi kemudian pastor ini juga berkata, "Tetapi pastor, kalau di kota besar kita nggak bisa buat seperti ini." Kenapa ya katanya? Sudah tahu? Seringkali karena di kota besar, di kota-kota tempat kita seperti ini, kita sudah banyak fasilitas yang memungkinkan saudara dan saya berpikir dan bertindak dengan sebuah pemikiran yang sama. Ada obat di sana, ada dokter di sana, dan mereka sanggup menolong kita dan memberikan jalan keluar buat sakit penyakit kita. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, tetapi Bapak Ibu pada satu titik saudara dan saya juga akan mengerti bahwa ada hal-hal di mana saudara dan saya tidak lagi bisa minta bantuan kepada orang lain. Tidak bisa berharap kepada ilmu pengetahuan, tidak bisa berharap dengan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini dan mau tidak mau datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, tetapi dalam banyak hal saya akan mengajak saudara menjadi orang-orang percaya bahwa apapun kondisinya, sekalipun fasilitas ada, sekalipun segala sesuatu pengetahuan ada di depan saudara, mari kita akan kembali tetap Allah adalah satu-satunya sumber pertolongan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, kalau saudara perhatikan dalam Lukas pasal 17 ini Bapak Ibu, dari ayat 11, maka dikatakan di sana, Yesus pergi ke suatu daerah dan dalam satu perjalanan, dikatakan di ayat 11, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Kemudian ketika ia memasuki suatu desa, dikatakan di ayat yang ke-12, maka dari jauh datanglah orang-orang sakit kusta. Ada 10 orang sakit kusta yang berteriak kepada Yesus. Bapak Ibu, sakit kusta pada zaman itu
maka dikatakan sebagai sebuah penyakit akibat kutukan Tuhan, menganggap sebagai sakit yang paling menjijikkan dan dikatakan najis, sehingga orang-orang yang sakit kusta pada zaman Alkitab ini dia harus keluar dari kampung dan tinggal di luar kampungnya, jadi di luar kawasannya. Dan kemudian ketika mereka berjumpa dengan orang lain, maka dari jauh orang ini akan berteriak sudah untuk menunjukkan bahwa ada orang kusta di depan sana, dan mereka akan menghindar. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, itulah sebabnya ketika Yesus datang mereka berteriak dari jauh. Saudaraku perhatikan di sana, di ayat yang ke-12, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia, mereka tinggal berdiri agak jauh. Dia berdiri agak jauh dari Yesus, dan kemudian di ayat yang ke-13 berteriak, "Guru, kasihanilah kami." Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, sungguh luar biasa ketika kita membaca ayat ini Bapak Ibu. Ditekankan, ditulis bahwa mereka berteriak, "Guru, kasihanilah kami." Tidak meminta hal-hal yang lain, tidak berdoa dengan kata-kata yang lain, tidak berseru minta tolong hal-hal yang lain, dia hanya berkata, "Guru, kasihanilah kami." Dan jawaban Yesus, ayat yang ke-14, dikatakan, "Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, orang-orang kusta sekalipun dia hanya berkata, "Guru, kasihanilah kami," Yesus tahu persis kebutuhan orang-orang ini. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, saudara harus tahu sekali lagi, Yesus satu-satunya sumber pertolongan kita. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Dan kemudian Bapak Ibu, ketika saudara dan saya berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, ini luar biasa Bapak Ibu, bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, apa yang kita doakan, mungkin secara manusia kata-katanya tidak jelas, mungkin secara manusia kata-katanya tidak teratur, mungkin saudara berkata, orang lain mungkin ketika mendengarkan doa saudara, mereka tidak ngerti apa yang saudara minta. Tapi Yesus tahu persis kebutuhan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Bahkan ketika saudara dan saya berkata, "Guru, kasihanilah kami," dia tahu bahwa kebutuhan orang-orang ini adalah kesembuhan untuk sakit penyakitnya. Dan Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu, jawaban yang Yesus berikan, saudaraku, itu sesuatu yang sangat tidak kita mengerti kadang-kadang. Karena apa? Ketika kita berdoa, kita berseru, maka satu hal yang pasti saudara dan saya percaya bahwa Yesus sanggup menjawab doa-doa saudara. Maka yang kedua, ketika saudara dan saya berseru berdoa, jawaban yang Tuhan berikan, mari saudara juga harus melepaskan kotak pikiran saudara. Jadi kalau Tuhan menjawab harus semacam ini, A, B, C. Dan kalau di luar itu Tuhan tidak mengerjakannya, saudara harus membuka kotak ini, membuka batas ini. Mari kita bebaskan bagaimana cara Tuhan menolong saudara, bagaimana cara Tuhan menjawab doa saudara. Dan di ayat ini dikatakan ketika mereka berseru, Yesus tidak menyembuhkan langsung tumpang tangan, atau Yesus berkata, "Anakku sembuhlah," tidak saudaraku, tetapi Yesus berkata, "Pergilah, tunjukkanlah kepada imam-imam." Nah, saudaraku dikasih Tuhan, pada zaman itu untuk orang menguji apakah orang itu sakit kusta, disembuhkan atau belum, maka yang menguji adalah para imam. Yang menguji adalah para imam. Untuk membuktikan dia sudah sembuh atau belum, maka para imam yang menentukan untuk urusan kusta ini. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Jadi saudaraku, ketika Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada para imam," mereka belum sembuh. Mereka belum mengalami mujizat. Mereka belum mengalami pertolongan. Mereka belum mengalami dan melihat sesuatu yang baru dalam tubuhnya. Ini seperti saudaraku ketika Naaman
seorang panglima yang sakit kusta datang kepada Nabi Tuhan, dan Nabi Tuhan berkata, pergilah, mandilah 7 kali di sungai Yordan. Dan mereka berkata, si Naaman ini berkata, tidak adakah nabi lain, tidak adakah cara lain, atau tidak adakah sungai lain yang lebih bersih daripada sungai ini untuk aku mandi? Maka pergilah mereka, dan tidak mau. Tetapi anak buahnya berkata, Tuan, bukankah kalau Tuhan disuruh hal-hal yang lebih besar, Tuhan lakukan? Ini toh hanya masuk ke dalam sungai 7 kali saja. Saudaraku, tapi kemudian Naaman akhirnya kembali masuk ke sungai, dan dia keluar 1 kali, keluar 2 kali, sampai yang ke-7 baru disembuhkan. Dan orang ini pun, 10 orang kusta ini pun sama. Pergilah, bahkan dia belum mengalami kesembuhan. Pergilah, tunjukkanlah kepada para imam ketika mereka belum melihat kesembuhan itu. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, inilah sebuah tindakan yang dikatakan tindakan iman. Saudara percaya bahwa Tuhan memberikan jawaban dalam hidup saudara. Mereka percaya bahwa Tuhan menyembuhkan mereka, meskipun mereka belum melihatnya, maka mereka bertindak, pergi menghadap imam. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, dalam banyak hal, saudara dan saya ketika berseru berdoa, mari kita juga bertindak atas dasar apa yang engkau doakan itu sudah dijawab oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, maka mereka pergi, dan dikatakan kemudian di ayat yang ke-14 berikutnya, dan sementara mereka di tengah jalan. Nah, saudara perhatikan ini. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Dalam perjalanan menuju kepada para imam, maka mereka mengalami kesembuhan. Mereka mengalami mujizat. Mereka tidak lagi kusta, tapi mereka sudah sembuh, dan mereka mengalami pemulihan yang sempurna ketika mereka ada di tengah jalan. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, saya tidak tahu berapa jarak yang harus ditempuh menuju ke rumah atau ke tempat bait Allah, ke rumah Allah, ke imam ini. Tapi mereka berjalan kaki menuju ke sana. Dan ketika mereka berjalan, mereka lihat kiri kanan, lihat teman-temannya ketika mereka dalam tengah perjalanan itu, dan ternyata mereka sudah sembuh. Mereka tidak ada kusta lagi. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, mujizat terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Seringkali Bapak Ibu itu ada perlu tindakan-tindakan iman. Keyakinanmu kepada Tuhan, kepercayaanmu kepada Tuhan, maka itu dibuktikan dengan tindakan-tindakan saudara. Ketaatan kita adalah menunjukkan bahwa saudara dan saya percaya akan firman Tuhan. Ketaatan kita percaya karena Tuhan menyelamatkan saudara. Ketaatan saudara, perbuatan baik saudara itu tidak menyelamatkan saudara. Tetapi ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka sebagai tanda ketaatan itu engkau mulai melakukan kebenaran-kebenaran. Dan ketika saudara dan saya berdoa kepada Tuhan, maka saudara dan saya ketika berdoa minta A, maka bertindaklah bahwa seperti engkau akan menuju kepada A tersebut, dan saudara akan melihat mujizat seperti yang dialami oleh 10 orang kusta ini. Yang percaya katakan amin. Bersama dengan saya katakan begini, mujizat masih ada. 2, 3. Sebagian orang berkata bahwa mujizat sudah enggak ada lagi, itu hanya pada masa Kisah Para Rasul. Tapi saya katakan pada saudara, sampai hari ini saya boleh melihat banyak mujizat yang terjadi ketika dalam banyak hal dalam pelayanan-pelayanan. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya percaya, mujizat itu terjadi karena saudara dan saya percaya dan kemudian bertindak seperti 10 orang kusta ini. Bapak Ibu, saudaraku dikasihi Tuhan, berapa hari yang lalu saya melakukan pelayanan ke kampung, menurut saya memang cukup jauh,
yaitu dari Kinabalu kemudian ke Rano, dari Rano kemudian kurang lebih 4 jam gitu menuju tempat itu. Pada waktu itu saudaraku, tempat itu kalau mau menuju ke tempat itu nggak bisa setelah naik mobil maka harus naik perahu atau jalan kaki kemudian naik jembatan gantung. Dan jembatan gantung yang pertama waktu pertama saya datang itu sudah kayunya sudah mulai banyak yang lobang. Jadi kalau mau jalan harus hati-hati melihat kayu tersebut injakannya. Nah, kemarin waktu yang ada dua jembatan gantung yang mesti dilalui, tapi satu lagi ada jembatan gantung yang sudah dibuat. Dan saudaraku dikasih Tuhan, kampung ini dapat dikatakan nggak ada gereja, nggak ada gedung gereja, nggak ada tempat ibadah. Dan kalau nggak ada tempat ibadah juga nggak ada hamba Tuhan yang datang. Kemudian kemarin kami juga ada pergi lagi ke tempat yang lain lagi, kira-kira dari tempat yang pertama tadi, yang pertama saya datang ke tempat yang baru ini kurang lebih mungkin 1,5 jam atau 2 jam dengan mobil. Tapi jalannya itu sudah enggak karu-karuan. Dan di kampung itu juga harus kita menyeberang lewat sungai. Di mobil kita harus lewat sungai, masuk ke sungai. Jadi kalau sungai lagi banjir nggak bisa lewat tentunya. Harus masuk. Jadi mobilnya agak tinggi dan masuk ke sungai dan 2 sungai yang kita seberangi dengan mobil itu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, di 2 kampung ini nggak ada gereja dan kampung yang kedua juga nggak ada gereja, nggak ada gereja. Nah, Bapak Ibu, saudaraku dikasih Tuhan. Satu pergumulan dari antara mereka adalah ketika mereka melihat bagaimana iman mereka bisa timbul kalau tidak ada yang datang memberitakan firman. Bagaimana iman mereka bisa timbul kalau nggak ada yang menyampaikan kebenaran Tuhan. Dan Bapak Ibu, ini baru 2 tempat yang saya lihat. Saya yakin ada banyak tempat yang lain yang seperti ini. Bapak Ibu, yang saya ingin tunjukkan kepada saudara, mereka berdoa sungguh-sungguh juga untuk kemajuan tempat itu. Kita tahu secara umum kadang-kadang secara resmi untuk sebuah pembangunan kan lambat, susah. Kalau nggak salah saya datang ke tempat itu tahun 2017, 2016, 2017. Sekarang udah tahun 2000, 6 tahun, 7 tahun. Dan saudaraku, pemerintah dalam hal ini tidak dalam pemerintah mereka belum sampai mengerjakannya. Tapi bagaimana mereka bisa mendapatkan sesuatu pembangunan dengan baik, gereja bisa terbangun ketika mereka dalam situasi seperti itu. Kalau berharap kepada persembahan, ya tidak mungkin. Saudaraku, kemarin setelah 7 tahun, baru dia berkata begini, Pastor, ini pertama kali mereka memberi persembahan buat saya, buat teman pastor saya tadi. Ini pertama kali gereja ini memberikan persembahan sejak kami layani. Jadi sudah bisa membayangkan memang adalah sebuah kampung yang secara perekonomian tidak bisa diandalkan. Tetapi teman-teman ini datang, saudaraku. Teman-teman datang dan mengharapkan pertolongan Tuhan, mengharapkan mujizat Tuhan untuk membangun tempat ini. Dan kemudian mereka bercerita, Bapak Ibu, ada sebuah pelayanan yang dia bangun, kemudian dia berdoa, dan Bapak Ibu tahu Tuhan kirimkan mereka bisa beli mobil Hilux untuk bisa lewat yang kita pakai itu. Kemudian karena jalannya begitu rusak dan pembangunan, mereka berdoa agar bisa membuat jembatan gantung dan juga membuat jembatan mandiri. Buat jembatan dari besi dan mereka supaya mobil bisa lewat di atasnya untuk sampai di kampung itu. Dan Tuhan mampukan bahkan di tengah-tengah masa susah kemarin corona covid mereka bisa beli itu. Dan Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kemudian Pak, untuk mengerjakan semuanya ini kita juga perlu eskavator. Saya tahu berapa harga eskavator, saudaraku. Dan mereka, orang-orang ini dalam waktu singkat Tuhan kirimkan sehingga pembangunan jalan berjalan dengan baik. Kemudian air bersih boleh masuk ke rumah-rumah mereka. Dan program mereka tahun ini yang akan datang adalah membuat toilet di rumah-rumah penduduk. Bapak Ibu, mereka berkata, Pak, kalau kita melihat ini, hanya pertolongan Tuhan yang memampukan untuk bisa mendapatkan semuanya itu di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Saudaraku, beberapa waktu awal pertama tahun kemarin saya datang ke Kuala Lumpur, orang-orang berkata, supir taksi, supir bilang, Pak, saya benar-benar kami semua tiarap, kami semua tertidur, tidak bisa berbuat apa-apa situasi ini. Bapak Ibu, tetapi mereka ternyata
mampu dengan cara Tuhan membeli beberapa peralatan, membawa beberapa orang, dan mulai membangun dengan cara Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ketika saudara dan saya melihat ini, maka di tengah-tengah masa sekarang ini, dalam hidup saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau harus tahu, mujizat Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Mari berikan tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Saya mengajak saudara untuk bergantung, berseru hanya kepada Tuhan, karena memang firman Tuhan berkata, berseru, mereka berseru kepada Yesus dan Tuhan menjawab mereka. Tapi perlu tindakan iman dari mereka, tindakan iman dari ke-10 orang itu untuk mulai berjalan menuju kepada para imam tadi. Dan kemudian di tengah jalan mereka mengalami mujizat daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, tetapi ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Perhatikan di ayat yang ke-15. Ayat 15 yang kita baca. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ayat 17, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Nah, ini yang sering kali menjadi persoalan Bapak Ibu. Banyak umat Tuhan, banyak orang Kristen, bahkan seluruh umat Tuhan ketika membutuhkan sesuatu, wow, mereka datang dengan sungguh-sungguh. Bahkan kalau perlu meneteskan air mata, menangis minta pertolongan kepada siapapun juga. Tetapi ketika sudah mendapatkan pertolongan, kemudian mereka mendapat sesuatu yang baik, dan ketika dalam hal ini mereka mendapatkan mujizat, dari 10 orang itu hanya kembali 1. Hanya kembali 1, dan sepanjang jalan menaikkan pujian, memuliakan Allah dengan berteriak, dan sampai kepada Yesus tersungkur dan mengucapkan terima kasih kepada Yesus dan menaikkan ucapan syukur kepada Yesus. Bapak Ibu, saudaraku dikasih Tuhan, ada banyak seringkali saudara dan saya melihat hal ini. Saudara dan saya melihat hal ini. Ada orang datang kepada saudara minta pertolongan. Kemudian ada yang datang kepada saudara minta bantuan. Ada yang datang kepada saudara dengan bersusah payah agar saudara dan saya bisa membantu orang tersebut. Tetapi ketika semuanya selesai, mereka lupa dan tidak pernah kembali kepada saudara. Tidak kembali kepada saudara. Saya yakin saudara tidak mengharapkan apa-apa ketika membantu orang lain, ketika memberi orang lain, saudara tidak mengharapkan apa-apa. Tapi saya yakin kalau orang itu boleh datang kembali, Pak, Ibu, Tante, Kak, terima kasih ya buat pertolongannya. Saya yakin itu adalah sesuatu yang saudara berkata, orang ini baik, tahu berterima kasih. Betul? Dan saudara semuanya ketika kita mengajar anak-anak kita, etika yang pertama kita ajarkan juga adalah tahu berterima kasih. Ketika anak kita mendapatkan sesuatu, kita bilang apa? Terima kasih Om. Bilang apa? Terima kasih Tante. Itu yang kita ajarkan. Dan Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, tetapi seringkali saudara dan saya lupa berterima kasih kepada Tuhan. Lupa bersyukur kepada Tuhan ketika sudah mengalami mujizat. Nah Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, tapi saya bersyukur jemaat di tempat ini, dan setelah pulang paling tidak minggu ini saya sudah datang mengucap syukur di rumah 2 keluarga dan saya bersyukur mereka ingat bagaimana bersyukur tentang kemuliaan Tuhan, dan saya harap saudara juga paham akan hal ini. Mujizat itu terjadi dalam hidup saudara, Tuhan pasti menolong saudara, tetapi jangan pernah lupakan untuk bersyukur kembali kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ketika engkau bersyukur kepada Tuhan, Tuhan tidak minta apapun yang lain. Ketika hanya selalu berkata, Bapa, aku mengucap syukur. Tuhan, aku terima kasih buat segala pertolongan-Mu. Dalam doa saudara, dalam pujian penyembah saudara, ketika engkau beribadah, itu adalah rasa syukur saudara kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, lebih dari semuanya itu, bukankah engkau diselamatkan hanya oleh anugerah Tuhan? Amin.
Engkau dipulihkan hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Saudara menjadi orang-orang percaya mengalami hidup yang kekal nantinya juga karena kemurahan Tuhan. Dan saudara diampuni dosa-dosa saudara karena diampuni karena anugerah Tuhan. Maka sewajarnya lah kita memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, oleh karena itu saya mendorong saudara setiap waktu, khususnya bangun pagi dalam segala apapun, mari jangan lupakan mengucap syukur. Datang kepada Tuhan dan berdoa, berseru, Tuhan aku bersyukur buat hari ini, aku bersyukur buat kemurahan-Mu, aku bersyukur buat nafas yang Kau berikan, aku bersyukur buat kekuatan yang Engkau berikan. Dan saudaraku, itu adalah sebagai tanda bagaimana saudara dan saya mengalami mujizat demi mujizat daripada Tuhan. Dan Bapak Ibu, ketika engkau berdoa pun, ketika engkau berdoa, Tuhan aku sedang butuh uang, maka saudara juga bisa mulai bertindak dengan iman dan berkata, Tuhan terima kasih, engkau telah memberkati aku, apa yang kubutuhkan telah tercukupi, dan aku percaya dalam waktu dekat ini aku sudah bisa melunasi semua hutangku, misalnya begitu Bapak Ibu. Itu adalah tindakan ucapan syukur atas doa yang kita sudah naikkan. Jadi ketika kita menaikkan syukur, kita tidak hanya sedang terus minta, tapi kita mulai bertindak dengan iman dan berkata, terima kasih Tuhan, aku sudah terima berkat-berkat-Mu. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Dan saudara, ketika saudara berdoa buat keluargamu, berdoa buat suami, buat anak-anakmu, saudara juga berdoa, Tuhan aku bersyukur engkau telah pulihkan suamiku, engkau telah pulihkan istriku, engkau telah berkati anak-anakku, aku bersyukur engkau telah menuntun anak-anakku dalam menyelesaikan pendidikannya. Itu adalah ucapan syukur, doa dan iman syukur kita kepada Tuhan. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Dan saya yakin saudaraku, maka saudara dan saya melihat bagaimana Tuhan menyempurnakan iman yang menyelamatkan saudara. Mari perhatikan di ayat yang ke-19. Ayat 19 saudaraku. Dan Bapak Ibu perlu saudara ketahui, ternyata orang yang datang kembali, satu orang ini ternyata adalah orang Samaria Bapak Ibu. Dan orang Samaria ini adalah orang yang dianggap bukan orang pilihan. Karena nenek moyang mereka adalah orang Yahudi yang menikah dengan orang-orang Kanaan. Dan dianggap orang Israel sebagai orang yang mengkhianati bangsanya, mengkhianati firman Tuhan. Tetapi ternyata orang yang tidak diakui dan dikatakan sebagai orang asing inilah yang malah datang mengerti bagaimana memuliakan Allah, bagaimana memuji Tuhan. Di Palestina sekarang ini masih ada satu kelompok orang yang dikatakan sebagai orang Samaria, dan mereka juga memegang Taurat Tuhan seperti orang Yahudi, tapi orang Yahudi tidak mengakuinya. Mereka masih ada di sana karena mereka memegang seperti yang dikatakan orang-orang ini. Bapak Ibu, tapi orang ini yang dikatakan orang Yahudi yang tidak mengakuinya tadi, orang Yahudi tidak menganggap ini, tapi mereka malah tahu mengucap syukur. Bapak Ibu, mari kembali kita baca ayat yang ke-19. Ayat 19, mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang percaya katakan amin. Iman saudara sempurna, kepercayaan keyakinan saudara sempurna karena tindakan kepercayaanmu. Maka saudaraku dikasihkan Abraham dikatakan sebagai bapak orang beriman karena dia bertindak atas dasar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, biarlah setiap saudara mengerti akan hal ini dan hari-hari ke depan saudara dan saya mulai datang dan selalu mengerti bagaimana bersyukur kepada Tuhan, bagaimana memuliakan Tuhan. Hal yang perlu saudara renungkan dari apa yang saya sampaikan hari ini, yang pertama Bapak Ibu, Yesus adalah satu-satunya sumber jawaban hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, taruh dalam hati saudara, saudara harus berdoa dan berseru kepada Tuhan menjadi langkah pertama kita untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Hanya datang kepada Dia. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, imanmu akan terbukti karena ketaatan apa yang engkau doakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika engkau mulai berdoa, mulai bertindak atas dasar apa yang kau doakan itu. Kemudian yang terakhir, jangan lupakan terima kasih, ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Katakan sebelah kiri kanan, jangan lupa berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu, jangan lupa berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, saya sungguh bersyukur ketika
boleh tiba di Tarakan setelah hampir saya pikir waduh Tuhan luar biasa, nggak bisa komunikasi 4 hari, susah komunikasi, tidak bisa baca WA, tidak bisa lihat yang lain-lain, hanya ya mencoba untuk mendapatkan sinyal pun harus pergi ke naik gunung. Ternyata sampai di sana jaringannya berbeda, saya punya pakai Maxis, ternyata mereka yang masuk sana Selkom, nggak bisa juga saudaraku, jadi nggak ketemu, sudah jalan cukup jauh ternyata nggak dapat. Kemudian pulang, kemudian ada konferensi di Keningom, dan hari Kamis pagi saya ke airport, pukul jam 4 pagi saya ke airport, sampai di Tarakan juga hampir setengah 5, dan sepanjang hari ada di perjalanan, dan saya bersyukur boleh tetap dalam kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Dan saya mengajak saudara juga dalam hal apapun juga terus ingat, naikkan ucapan syukurmu, terima kasihmu kepada Tuhan. Amin. Mari berikan tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Haleluya.